ada banyak wacana-wacana dari pemerintah mau narik iuran inilah, naik iuran itulah. Itu kan jadi nambah beban ya buat kelas menengah. Kalau kelas menengah ada tambahan beban, ada kekhawatiran nanti jumlahnya makin turun nih dari data BPS tadi. Ya mungkin juga pasti udah ramai di media sosial gitu ya, kalau KRL ini tiketnya nanti tarifnya itu akan dikalkulasi berdasarkan NIK. Rencananya kan naik tarif dasarnya ya 3.000 ke 5.000. Nah kalau sekarang nih kira-kira gimana? Nah, pungutan tambahan dana pensiun. Ini jadi pertanyaan kita semua karena kita tuh sebenarnya punya kan sebagai pekerja ya, udah ada BPJS Ketenagakerjaan, udah ada jaminan hari tua yang kita dipungut dari potongan gaji kita juga. Ya, bebannya tuh udah nambah tarif KRL, terus asuransi wajib kendaraan, tabungan dana pensiun. Tapera jangan lupa. Halo teman-teman, balik lagi di Jelasin Dong bareng aku Findri Florentin. Dan bukan Haril Anam hari ini. Nungguin Mas Kumis ya? Nggak ada dia. Sekarang bersama gua, Cesar yang biasa duduk di sini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang mau baca tulisan jurnalis-jurnalis Tempo, klik link di bawah ini. Dan jangan baca konten bacakan, karena di situ ada hak ciptanya. Saat di sini kita juga ditemenin sama Goida Rahma. Halo. Dan juga Riri Rahayu. Hai. Hai, datang lagi. Nggak di IKN? Kagak udah di sini. Kan nggak jadi pindah. Gimana Bang? Anam kemana sih? Katanya sih ke Italia sama ke Belanda. Naik apa? Jet pribadi? Ada temennya nggak yang punya? nggak punya dia tuh temen. Dia introvert kan? Introvert maksudnya. Oke. Kelas menengah lagi turun, jumlahnya dia jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu dia nggak semua kelas menengah seberuntung Anam ya. Itu yang kita bahas hari ini kan ya? Betul Goy, hari ini kita mau bahas soal kelas menengah yang terus turun nih. Ada laporannya dari Badan Pusat Statistik. Ya Bang ya? Betul. Bisa diceritain nggak apa yang terjadi sama kelas menengah sekarang? Jadi kemarin tanggal 31 Agustus ya, BPS itu bikin konferensi pers. Dia mengumumkan jumlah kelas menengah di Indonesia. Sebenarnya dia mengumumkan jumlah dari semua kelas ya, dari penduduk yang miskin sampai yang kelas atas. Nah yang jadi sorotan itu memang yang kelas menengah nih, karena jumlahnya dalam 5 tahun terakhir ini turun hampir di data gua 10 juta, 9,48 juta tepatnya. Ini sekitar 16,5% ya kalau dalam 5 tahun terakhir, artinya dari 2019 ke 2024. Nah memang kan kalau dia berkurang artinya ada yang bertambah atau misalnya pindah ke yang bawah. Nah, kita cek ternyata kelas atas juga turun nih jumlahnya nih dari tahun lalu ya. Dari 1,26 juta jadi 1,07 juta. Yang nambah di mana? Ini dia calon kelas menengah. Naiknya hampir sama. 9 sampai 10 jutaan lah itu dalam 5 tahun terakhir gitu. Nah, artinya apa? Ya itu kelas menengah jumlahnya turun kelas, jadi calon kelas menengah. Nah, jadi kenapa kita hari ini mau bahas soal kelas menengah itu karena ini pasti relate semua nih. Ada banyak wacana-wacana dari pemerintah mau narik iuran inilah, naik iuran itulah. Itu kan jadi nambah beban ya buat kelas menengah. Kalau kelas menengah ada tambahan beban, ada kekhawatiran nanti jumlahnya makin turun nih dari data BPS tadi. Jadi sebelum lanjut kita jelasin dulu sebenarnya kelas menengah itu siapa sih? Kenapa kamu dan aku relate? Kecuali Anam. Kecuali Anam. Yang bisa jalan-jalan Ke Belanda dan Italia. Betul. Kalau kita lihat dari datanya BPS, orang-orang yang masuk klasifikasi kelas menengah ini orang-orang yang pengeluarannya per bulan nih 2,04 juta sampai 9,9 juta. Masuk. Wah, kelas atas kalau gue ini kayaknya. No comment. Nggak usah, ntar ada KPK. 2 digit ya? Tapi sebenarnya ada standar berbeda juga. Bank Dunia itu mereka punya hitungan sendiri. Kalau ini angkanya lebih besar lagi. Kalau menurut Bank Dunia orang-orang yang masuk kelas menengah sebenarnya nggak lebih besar ya. Jadi kisaran masih sama lah. Kelas menengah itu 1 sampai 6 juta pengeluarannya per bulan. Di bawah itu ada orang yang menuju kelas menengah. Dia nggak masuk miskin, tapi menuju kelas menengah. Calon kelas menengah lah ya. Betul. Itu 500.000 sampai 1 juta per bulan.
Nah, orang-orang inilah yang rentan tadi nih kalau misalnya ada tambahan pungutan, pajak, dan lain-lain yang kayaknya ini udah diliput sama Riri sama Goy ya. Siapa duluan yang mau cerita? Sebelum kita lanjut ke Riri dan Goy nih, jadi memang betul ya, kalau kata BPS itu, terjadinya penurunan kelas menengah itu bukan hanya karena iuran, tapi karena faktor COVID nih. Tapi kalau berdasarkan kontinum data Indonesia, ini sebenarnya setelah dia survei gitu ya, dicek itu yang membebani kelas menengah ini topik-topiknya itu ya masalah cari kerja susah dan iuran dari pemerintah nih nambah terus kan. Sebelumnya ada wacana tapera yang mau ditambahkan. Udah gitu PPN sebelumnya dari 10% naik jadi 11%, mau naik lagi jadi 12%, ya kan. Nah, ini yang mau kita bahas soal tarif KRL dan pungutan baru untuk ini ya, asuransi hari tua ya, apa? Dana pensiun ya, dana pensiun. Terus ada juga asuransi wajib kendaraan bermotor dulu. Nah, itu baru lagi tuh. Nah, pungutan-pungutan ini yang menjadi topik masyarakat terutama yang kelas menengah ini karena ini membuat daya beli mereka turun. Masih belum diterapkan sebenarnya yang baru-baru ini, tapi kayak memunculkan kekhawatiran nih kalau dipungut nih daya beli gue turun gitu. Sebelumnya aja daya belinya udah turun karena BPS ini datanya menunjukkan bahwa dalam 4 bulan itu mengalami deflasi. Deflasi itu artinya harga-harga itu kecenderungannya turun ya. Kenapa? Karena dilihat dari permintaannya berkurang biasanya gitu. Kalau permintaan berkurang, diasumsikan bahwa masyarakat ini menahan belanja gitu ya. Makanya ini juga yang menjadi khawatiran ketika pungutan ini masuk yang baru-baru ini, maka bisa tambah beban lagi nih kita ya. Karena kita semua hampir pasti ini kelas menengah ya, kecuali Anam. Gimana nih Goy? Soal ini kali ya, yang paling baru kan soal rencana pemerintah mau naikin ongkos naik kereta nih, naik KRL, kereta listrik. Betul, KRL Jabodetabek. Ya, jadi memang pemerintah akhir-akhir ini sering banget ya bikin kita gelisah ya. Iya gitu, was-was. Yang terbaru, ya sebenarnya kita ada banyak ya Ria. Ini kita breakdown satu-satu kali ya, Vin. Ini pertama mungkin tadi tuh pertanyaan tentang KRL ya, KRL Jabodetabek ini tuh ada wacana yang mungkin juga pasti udah ramai di media sosial gitu ya, kalau KRL ini tiketnya nanti tarifnya itu akan dikalkulasi berdasarkan NIK. Nomor induk kependudukan ya. Iya. Jadi misalnya tarif yang dikenakan ke aku Riri, Cesar, Vindri itu bisa beda-beda gitu. Gimana tuh kalau pakai NIK? Kalau NIK-nya buntutnya gede, tarifnya lebih tinggi gitu. Nah, sayangnya nggak gitu mah. Jadi tarif dasar NIK ini, jadi kan kalau misalnya kita tahu nih sebelumnya tarik mundur sedikit ya, NIK kita itu udah terintegrasi sama NPWP, ya kan? Jadi data-data pajak, data-data keuangan kita tuh udah masuk ke dalam situ. Jadi kalau misalnya ngeliat NIK, kita tuh bisa tahu nih nanti status misalnya pekerjaan apa, terus sudah menikah atau belum. Terus kamu ibu rumah tangga, pekerja atau pelajar gitu ya. Kalau misalnya kamu pekerja, gaji kamu berapa, terus kamu punya tanggungan berapa, itu tuh kelihatan di situ. Nah, ini nanti bisa jadi dasar untuk kalkulasi tarif itu, tarif si KRL itu. Kalau sekarang kan dibuat flat jauh dekat gitu ya, kurang lebih kayak 3.000 kan paling murah anak-anak kereta di sini siapa? 3.000 untuk 25 km ya. Nah, setelah itu nambah. Paling mahal mungkin sekitar 9.000 gitu ya, udah paling mahal gitu. Nah, itu karena selama ini tuh ada namanya PSO. PSO itu Public Service Obligation, itu atau subsidi ya kita kenalnya. Ini subsidi transportasi yang memang diberikan sama pemerintah untuk transportasi umum, transportasi massal termasuk KRL Jabodetabek ini. Nah, dengan adanya rencana ini gitu otomatis tarifnya nggak akan semurah tadi dong, semua nggak akan sama gitu kan. Bisa jadi ada yang dapat sama gitu ya 3.000, tapi bisa jadi kalau misalnya 6 gitu misalnya nanti pulang naik KRL bisa aja dia kena tarifnya lebih mahal. Pakai kereta kan. Nah tuh, jadi ini yang kemudian bikin rame nih wacana ini kemudian bergulir gitu. Mungkin Riri mau nambahin? Tapi sebelum ditambahin kan sebelumnya sebenarnya ini bukan wacana baru ya, perubahan tarif kereta nih. Di catatan gue sempat liputan tahun 2022 hampir serupa, tapi bukan nih waktu itu. Jadi Menhub itu waktu itu pengen membedakan penumpang yang berdasi dan yang tidak berdasi nih. Mungkin kumis berdasi kali ya. Kita bukan. Jadi
yang dia mau bikin, karena waktu itu ada wacana di awal 2022 itu, tarif itu mau dinaikkan. Nah, yang beredar itu, wacananya itu adalah tarif ini naik dari 3.000 di 25 km awal itu menjadi 5.000. Tapi di akhir tahun, yang gua datang konferensi persnya waktu itu ya, 2022, itu Menhub mengumumkan bahwa yang nggak jadi gitu untuk menaikkan tarif itu di 2023. Malah muncul wacana akan ada tarif yang lebih tinggi untuk penumpang berdasi. Memang tidak dijelaskan maksudnya apa gitu. Memang waktu itu yang dipisahkan itu antara mungkin penumpang yang kategorinya menengah ke atas dengan yang menengah ke bawah gitu. Tapi sampai sekarang hilang tuh isunya gitu, sampai akhirnya muncullah yang NIK ini gitu. Di DPR kemarin sempat dibahas kan, Riri Liputan kan ya, itu apa yang bikin pemerintah akhirnya mengeluarkan wacana itu, kita naikin nih tarifnya tapi berdasarkan NIK. Iya, emang kebijakan ini tuh lagi dibicarain kan, dan udah heboh gitu lah istilahnya. Nggak cuma di kalangan kita nih, kelas-kelas menengah yang mau turun kelas ini, tapi emang udah rame dibahas di DPR, dan fraksi-fraksi di DPR juga udah pada kontra. Karena udah tau lah siapa yang bakalan kena dampak kan kalau sampai kebijakan ini diterapkan. Nah, tapi setelah isu ini dibahas di mana-mana, Kemenhub itu kayak merasa itu masih dibahas dan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Udah ada pernyataan ini nih dari jubir Kemenhub itu. Tapi namanya udah jadi pembahasan di mana-mana, otomatis sudah bikin keresahan dong di kalangan anak angker ya, anak kereta itu. Mereka khawatir, jadi walaupun pemerintah bilang nggak akan dinaikkan dalam waktu dekat, kan dalam waktu dekat, siapa tahu dekatnya itu berapa bulan, bisa jadi 3 bulan lagi baru dinaikkan, kan kita nggak tahu kan. Ya, pemerintah kita suka surprise soalnya. Iya, kejutan tuh Iya, kan. benar. Tergantung viral apa enggak di sosmed. Kan? Iya, Terus ya udah mereka masih was-was, nggak ada jaminan itu nggak bakal naik gitu. Dan masalahnya kenapa mereka gelisah kan, otomatis kalau tarifnya naik terus pakai NIK kan otomatis pengeluaran mereka buat transportasi bakal bertambah ya. Dan buat teman-teman yang hari-hari udah biasa pakai KRL, otomatis harus mengalokasikan duitnya ini ditambah yang ke transportasi, terus konsumsi lainnya dikurangin. Itu sih yang udah bikin kepikiran. Nah, ini gue juga ada info nih, Sarvin, khusus untuk KRL sama NIK ini. Pasti jadi pertanyaan kan, kenapa sih kok ujuk-ujuk ada wacana ini gitu kan ya, terlepas dari tadi pernah 2022 ya. Kan? Nah, ini nih gue dapat sumber ya di pemerintahan, di Kemenhub juga gitu ya. Ini mereka bilang awalnya ini bermula dari sebenarnya pastinya dari anggaran nih, masalah anggaran. Jadi kalau kita lihat di RAPBN 2025 ini kan udah keluar. Ini nih anggarannya Kemenhub ya, khususnya ini dipotong cukup signifikan. Nah, salah satunya kalau misalnya kita breakdown itu adalah yang kena nih ya, kena dampak itu dana PSO atau subsidi transportasi. Di dalamnya lagi itu ada tadi PSO KRL Jabodetabek. Ini kalau misalnya kita lihat ya, setiap per tahunnya gitu ya, anggaran untuk PSO KRL Jabodetabek itu sekitar 2 triliun. Nah, ini dipotong hampir sekitar 60%. Ini info yang gue dapat tuh kayak gitu. Makanya kemudian ini bikin Kemenhub juga bingung gitu ya. Ini gimana nih gitu, karena kita harus berarti sisa 800 miliar gitu. Padahal tadi kebutuhannya tuh 2 triliun tiap tahun untuk menanggung PSO tadi. Nah, ini Kemenhub juga bener nih, dia nggak tinggal diam sih sebenarnya, dan apalagi dicecar juga sama DPR gitu ya gitu. Jadi mereka beberapa kali mengajukan alokasi juga tambahan gitu ya ke pemerintah, dalam hal ini ke Kementerian Keuangan gitu kan. Dalam kan ini masih era APBN ya, belum diketok palu jadi APBN gitu. Jadi merasa masih ada harapan ya. Jadi ini beberapa kali minta tambahan lah, khususnya untuk yang PSO ini gitu. Jangan sampai dikurangin dan akhirnya ngebebanin masyarakat. Nah, ini prosesnya sih update terbaru di DPR gitu ya, hari ini sih Menhub Budi Karya juga dengan Komisi 5 DPR mereka sepakat nih untuk memperjuangkan lagi khususnya tambahan dana untuk Dirjen Perkeretaapian ya. Ini alokasinya tuh sekitar 4,5 triliun tambahannya tadi kan setelah dipotong itu. Nah, soal ini juga udah ditulis juga sebenarnya di nota keuangan ya, kalau memang ada penurunan anggaran di sisi Kemenhub tadi. Dan di situ selain dikaji pengurangan PSO, kabarnya juga dari pemerintah meminta kepada operator komuter lain, berarti kan PT Komuter Lain ya, itu untuk mengoptimalkan pendapatan di luar tiket gitu. Karena tadi mereka
menyadari nih kalau misalnya PSO-nya ini bakal dikurangin kan gitu. Nah, info dari yang gue dapet juga kemana sih gitu anggaran-anggaran ini gitu, kenapa harus berkurang gitu ya. Memang kita juga pernah bahas nih episode-episode sebelumnya ya, kalau kebutuhan APBN 2025 itu banyak gitu ya program. Makan gratis itu ya. Salah satunya. Oke, jadi ada makan bergizi gratis gitu ya. Dan sebenarnya kalau dilihat memang ruang gerak fiskal kita juga nggak seleluasa itu. Kita tuh punya kewajiban untuk bayar utang aja itu sampai 800 triliun tahun depan. Nah, inilah yang kemudian membuat mungkin Bu Sri Mulyani pusing juga kali ya gitu ya, kayak harus gimana nih. Tapi ini sekali lagi masih ada harapan karena kan gimana pun masih RAPBN dan ini juga menanti juga kebijakan gimana pemerintahan selanjutnya di masa transisi gitu. Antara dia mau nambahin anggaran makan gratis apa anggaran subsidi ya. Nah itu. Ada hitungannya nggak naik berapa? Oh, kalau dipotong PSO-nya sampai, maksudnya kalau upayanya Kemenhub tidak berhasil gitu, kita harus bayar berapa Dulu nih kan, sebagai angker nih? Dulu kan rencananya kan naik tarif dasarnya ya 3.000 ke 5.000. Nah kalau sekarang nih kira-kira gimana? Nah soal skema tarif itu sekarang masih belum ada detailnya akan seperti apa gitu ya per kilometer atau gimana perubahannya. Cuman kalau ngikutin berita juga nih Pak Luhut itu udah bilang, Kemenko Marves ya, bilang kalau bakal menggunakan teknologi AI nih untuk kalkulasi nih. Canggih juga ya. Tadi tuh yang dibilang kan ada komponennya banyak dari setiap penduduk gitu ya, dari setiap warga itu dilihat nih kayak gaji berapa, ntar keluar string nih tarifnya segini gitu. Nah cuman kalau waktu itu gue ngobrol ya sama sumber yang di internal Kemenhub juga, itu mereka bilang mungkin bakal bisa naiknya bisa sampai 17.000, 15.000 dari yang kita biasa bayar satu trip gitu kali ya, itu 3.000, 9.000 tuh naiknya bisa cukup signifikan gitu. Itu tidak cukup signifikan, itu sangat signifikan. Oke. 2 kali lipat ongkos lu ya kalau dari Cikarang. Nah ini makanya mengkhawatirkan sih memang kalau misalnya ini diterapkan pasti akan nambah beban kan ke tadi ya topik kita kelas menengah terutama. Dan memang tarif segitu tuh sebenarnya sama kayak moda-moda yang lain ya, kayak apa namanya MRT dan LRT. Itu sebenarnya sekitar segitu. Cuman memang karena kenaikannya cukup signifikan juga ya, kalau misalnya seperti tadi sampai 17. Dan ini kan sebenarnya skema memakai NIK ini kayaknya baru ya Ri ya. Kalau Ri kan sempat liputan juga kalau nggak salah nanya ke beberapa pakar transportasi ya Ri ya. Jadi tadi aku sempat ngobrol sama Pak Deddy Herlambang dari Instran gitu. Sebetulnya dia juga heran, maksudnya kenapa mesti pakai skema NIK gitu. Tapi yang dia tekanan sih ini jangan sampai PSO-nya dicabut. Ini kan bukan subsidi kayak apa ya, bukan bansos ya gitu. Itu emang pelayanan publik dari pemerintah buat masyarakatnya karena kita udah bayar pajak gitu. Jadi ini loh timbal baliknya, kita diberi pelayanan transportasi umum dan karena namanya KRL itu angkutan umum, ya tarifnya harus umum gitu. Jadi nggak bisa dibayangkan kalau misalnya nih benar-benar kejadian tarifnya naik. Selama ini dengan tarif yang sama aja kita sering ribut nggak sih di gerbong, rebutan gerbong nggak sih? Sering kan ada kejadian kayak gitu, rame di media sosial. Nah bayangin kalau tiba-tiba tarifnya beda-beda nih, yang kalau bayarnya lebih banyak otomatis merasa lebih berhak atas kursi itu, daunya nggak sih? Itu jadi selain dampaknya ke pengeluaran kelas menengah, ada juga konflik-konflik di gerbong itu, konflik sosialnya. Jadi agak rumit sih. Jadi yang harapannya emang nggak boleh dipotong itu, nggak boleh dicabut PSO-nya. Masalahnya kalau sampai tarifnya naik, beban ke depan itu masih panjang. Wah, ini tagihan bukan cuma tarif KRL. Ada lagi kan? Masih banyak kan? Ada lagi kan, Goy. Kemarin ada. OJK tuh katanya ngeluarin wacana nanti kita mau ada tambahan iuran dana pensiun. Iya. Oke, soal gimana? Yang ini apa lagi nih? Iya. Jadi ini juga kayaknya pemerintah kita tuh suka banget cek ombak ya. Dikit-dikit ngomong bakal ada ini gitu ya. Ini juga sempat rame nih, Vin ya. Ini dari OJK waktu itu keluar dari Pak Ogi, itu dia Kepala Eksekutif Pengawas Asuransi Dana Pensiun, bilang kalau nanti bakal ada kewajiban tambahan nih, pungutan gitu ya. Dibilangnya tambahan sih Ari ya. Tambahan. Jadi pungutan tambahan dana pensiun. Nah, ini jadi pertanyaan kita semua karena kita tuh sebenarnya punya kan sebagai pekerja ya, udah ada BPJS Ketenagakerjaan, udah ada jaminan hari tua yang kita dipungut dari potongan gaji kita juga. Ya, itu 5,7%, 3,7% dari pemberi kerja, 2% dari gaji kita guys. Nah, ini kemudian muncul lagi wacana ini. Nah, ini juga membuat
kita bertanya-tanya apalagi gitu kan. Nah setelah ditanya ternyata ini adalah jawabannya sih cukup normatif ya menurut gue ya gitu. Karena dia cuma jawab ini tuh turunan dari Undang-Undang P2SK. Ya ini Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan ya, itu udah terbit juga. Jadi di sini ada kewajiban kita untuk ikut program dana pensiun. Tadi sih dia bilangnya akan ditempel di DPLK atau di BPJS-TK ya, Ria? Iya. BPJS Tenaga Kerja ya, jam sostek itu ya. Betul. Dan DPLK ini dana pensiun lembaga keuangan. Kalau pernah dengar ini biasanya DPLK perbankan gitu, kayak DPLK BNI, BRI gitu ya, atau DPLK yang punyanya perusahaan-perusahaan asuransi. Nah, jadi nanti akan ada mungkin semacam keharusan mungkin ya untuk ikut dalam program tersebut gitu, di luar tadi program JHT yang kita sudah punya. Ya kalau bicara soal Undang-Undang P2SK itu sebenarnya bukan cuma si tabungan hari tua ini ya gue. Iya. Kalau di catatan gue sebelumnya ada juga nih bukan tabungan, asuransi wajib kendaraan bermotor. Betul, ya. Gue sempat nulis juga ya soal itu. Iya. Jadi ini tuh masuk juga ke mandatnya Undang-Undang P2SK. Asuransi wajib kendaraan bermotor atau namanya third party liabilities. Nah ini jadi kan kalau kita tahu ya sekarang itu kendaraan bermotor sifatnya asuransinya nggak wajib nih gitu, kecuali yang memang ketika membelinya pakai skema cicilan itu pasti otomatis langsung wajib punya asuransinya. Nah ini jadi nanti juga harus ada kewajiban buat kita yang punya kendaraan bermotor, mau itu motor, mobil gitu ya, roda 2, roda 4 ini untuk punya asuransi tambahan. Nah ini sifatnya tadi wajib, udah nggak sukarela lagi gitu. Dan ini juga menjadi polemik nih kemarin, karena kan pasti lagi-lagi nambah biaya yang harus disisihkan sama masyarakat gitu ya. Nah ini sempat jadi polemik karena sebelumnya ini juga katanya agak berbenturan nih sama perannya Jasara Harja juga gitu, yang juga sebenarnya punya peran serupa. Cuma kayak kenapa sih nggak tanggungannya dari Jasara Harja aja yang dibesarkan gitu, diperluas gitu ya. Jadi masuk nih si pihak ketiga ini. Jadi asuransi ini tuh maksudnya kalau misalnya di kecelakaan nih, kita ngalamin kecelakaan terus mobil yang kita tabrak misalnya rusak, nah itu kita harus ganti kan. Ini kan biasanya di cover sama asuransi. Kalau Jasara Harja tuh cuma kayak kalau kita luka-luka atau meninggal dunia itu baru di cover. Nah ini maksudnya kenapa nggak dari situ aja gitu, dari yang kita bayar setiap kita perpanjang STNK itu kan udah termasuk ya misalnya. Nah itu kenapa nggak dari situ aja? Kenapa harus bikin pungutan-pungutan baru? Gitu. Betul. Ini yang bikin khawatir Gaikindo kemarin itu, mereka takutnya dari data mereka, data penjualan mobil khususnya itu lagi ada penurunan sebenarnya. Ketika ada rencana ini mereka khawatir jangan-jangan nanti ada tambahan penurunan lagi. Dari industri khawatirnya begitu. Ini bebannya tuh udah nambah apa aja tuh? Tarif KRL, terus asuransi wajib kendaraan, tabungan dana pensiun, tapera ya. Tapera jangan lupa. Coba di recall lagi kali Ri. Iya, sempat heboh kan itu berbulan-bulan tabungan perumahan rakyat. Kan potongannya lumayan juga kan, 3%. 0,5% dari perusahaan sama 2,5% dari kita kan, dari pekerja. Itu akan berlaku di 2027. Cuman kan itu belum, skemanya kan bukan kita iuran tapera terus kita bakal dapat rumah. Itu semacam kayak membantu warga pekerja yang lain buat mengakses pembiayaan perumahan. Semuanya bisa gitu. dapat rumah. Betul, itu untuk masyarakat yang belum mampu. Jadi kita bantu cicilan mereka. Betul, istilahnya kayak gotong royong mungkin ya. Betul. Dan tadi sifatnya wajib ya, nggak peduli kita udah punya rumah atau sudah ngambil KPR gitu, kita harus tetap berpartisipasi di program tapera itu. Itu kok dijumlah-jumlah berapa tuh? Gajinya udah makin lewat doang kayaknya. Jadi kenapa ini jadi banyak khawatiran banyak orang sebenarnya ketika pengeluaran kelas menengah ini makin banyak? Itu sebenarnya karena kelas menengah ini konsumsinya paling tinggi. Kenapa konsumsi harus dijaga? Karena dia satu-satunya pendorong ekonomi Indonesia nih. Yang paling besar, dia berkontribusi, konsumsi kita tuh dari rumah tangga kita sekitar 50-an persen ya, 50-55% kontribusinya buat menggerakkan ekonomi. Kalau sampai ada penurunan daya beli, orang jadi menahan belanja, jajan gitu kan, itu nanti akan pengaruh secara umum ke keseluruhan, ke semua orang, jadi nggak cuma kelas menengah aja yang nanti kena dampaknya, ya kan Mang? Betul lah, apalagi tadi range-nya sangat luas, dari pengeluaran 2 juta sampai 9,9 juta ya. Dan lagi nih, sebenarnya pungutannya mau kemana sih sebenarnya? Arahnya ya. Oke, ini mungkin kalau bisa kita summary ya, kita rangkum ya.
tadi kan ujung-ujungnya tuh apa sih? Menghimpun dana publik, ya nggak sih? Iya. Asuransi. Itu kan pasti ada dana-dana kita dari premi dihimpun gitu ya, tabungan apapun itu bentuknya. Nah ini muncul nih kalau misalnya kita ngobrol ya sama kawan-kawan kita di Indef, di Selios gitu ya, mereka bilang kayak asuransi ketika kita mengiur gitu ya, termasuk Tapera pun gitu ya, ketika kita mengiur premi atau mengiur pungutan itu gitu ya, itu ujung-ujungnya akan dijadi satu pool dana gitu kan, pool dana publik. Nah dana ini kan pasti diinvestasikan kan gitu. Nah ini mereka tuh ada kewajiban untuk investasi, salah satunya itu di surat berharga negara, SBN. Udah ketebak nggak sih ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya itu masuknya sebenarnya ke pemerintah-pemerintah juga uang-uang ini gitu, yang memang bisa, kan kalau udah masuk SBN otomatis masuk ke, bisa dipakai untuk belanja negara gitu. Intinya udah campur ya, ini bisa dipakai untuk membiayai program-program tadi gitu kan. Sebelumnya juga udah gue bilang tuh kalau kita tuh fiskalnya lagi ketat banget gitu ya. Jadi memang mungkin ya ini juga disampaikan sama beberapa ekonom gitu, pemerintah butuh support dana dari masyarakat gitu ya, partisipasi masyarakat gitu, dengan berbagai cara aja ini sebenarnya gitu. Oke, jadi konsepnya masyarakat membantu pemerintah. Atau gimana? Iya, itu dia nih. Apalagi kalau udah denger sebenarnya dari sisi pendapatan negara, pemerintah juga melakukan ekstensifikasi. Udah pernah denger kan kita pajak PPN kita mau naik lagi kan? Tadi udah disebut ya sama Mamang ya? Itu ya kayak yang ini ya, pas debat berburu di kebun binatang itu kalau kata Mas Gibran. Iya. Ya, jadi PPN kita di 1 Januari 2025 itu akan naik di 12% gitu rencananya. Jadi nanti kalau jajan kopi 25.000, sekarang bayar 27.000-an, tahun depan udah 28.000. Iya, makanya sedih banget. Udah gitu bayar KRR 17.000. Nah, gimana nih pendapat teman-teman soal tambahan-tambahan iuran yang harus kita bayar nanti ke depan? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sebenarnya ya, Tin, Goy, bukan cuma kelas menengah yang beresiko turun kelas nih. Kalau kita lihat juga kan sebenarnya setelah kelas menengah ada calon kelas menengah. Iya. Calon kelas menengah ini kalau turun kelas jadi masyarakat rentan miskin. miskin. Nah, rentan miskin turun lagi jadi miskin. Artinya efek dari pungutan-pungutan baru ini bisa menimbulkan efek berantai. Itu berdasarkan obrolan gue dengan beberapa ekonom ya. Artinya kemiskinan bisa bertambah. Dan ujung-ujungnya apa sih? Pertumbuhan ekonomi ini kemungkinan besar susah untuk bisa digenjot tinggi. Padahal targetnya presiden terpilih ini Prabowo Subianto cukup optimistis ya, berapa kali ngomong berapa tuh? 7%. 7% ya. Padahal selama di eranya Jokowi aja 5% aja udah ngap. 5% aja kita udah ngap-ngapan gitu kan. Iya, betul. Kalau sudah begitu kan berarti kan bisa-bisa kita nambah boncos lagi ya. Karena kan kalau misalnya dia masuk ke kategori miskin atau rentan miskin ini kan harus ditopang lagi pakai bansos. Seperti pas waktu pandemi itu. Itu kan bahkan bansos itu sampai ke kelas pekerja kan? Iya. Itu kena bansos juga, ya kan? Betul. Gimana sih kalau lu melihat hasil liputan lu soal ini? Iya, benar-benar. Jadi memang kita tuh di sini kelas menengah atau yang tadi disebut ya, semua tuh posisinya udah sangat rapuh gitu, rawan tergelincir ke level yang lebih bawah tadi. Nah ini juga mungkin harus difikirkan ya sama pemerintah gitu ketika membuat atau mengambil sebuah kebijakan atau merencanakan kebijakan ya, karena dampaknya tuh bisa jadi lebih merugikan gitu buat pemerintah sendiri. Bener tadi Mang, kalau misalnya nanti banyak yang turun kelas jadi miskin gitu ya, otomatis yang harus ditanggung pemerintah gitu ya dalam mungkin subsidi atau bantuan sosial itu lebih besar lagi gitu. Jangan sampai tadi ya keinginan untuk menarik pungutan-pungutan tadi justru bikin pemerintah boncos sendiri gitu. Betul. Di akhir gitu. Karena tadi kita justru turun kelas tuh, banyak masyarakat kita yang turun kelas gitu. Makanya beberapa ekonom juga sebenarnya ngasih masukan khususnya ke presiden terpilih ya. Kalau bisa iuran-iuran yang akan dibebankan nanti untuk masyarakat baru ini ditahan dulu. Malah harusnya dikasih insentif lah, stimulus buat teman-teman yang sekarang daya belinya justru lagi tertekan. Karena seperti Mamang bilang tadi, belum ditambahin iuran aja udah tertekan sebenarnya kita. Jadi ada masukan itu. Nah ini Vin, tadi yang soal ngomongin dampak-dampak ini ya ke kelas menengah. Ini ada datanya. Jadi untuk ini ya, aku muatan aja ya, karena data-data yang udah pernah kita liput juga nih, ternyata sambil aku baca, PMI manufaktur kita itu terus kontraksi juga. Nah ini kenapa terjadi?
karena permintaannya turun. Kenapa turun? Ya itu tadi, karena nggak ada yang beli. Nampaknya ke PHK. Kemarin Agustus, Kementerian Ketenagakerjaan itu udah mau konfirmasi kalau emang terjadi 64.000 sekian kasus PHK per bulan itu. Si Menteri Ketenagakerjaan sih udah berharap ya ini nggak akan lebih tinggi ketimbang yang tahun lalu. Tapi memang trennya seperti itu dan tertinggi di Jawa Tengah. Jakarta juga termasuk. Kalau ini terjadi terus kan agak mengerikan juga ya gitu. Nah, nggak cuma soal PHK, ada juga lagi nih data-data kayak tingkat upah real yang cuma tumbuh 0,7% di semester 1 tahun ini, terus padahal kan pertumbuhan ekonomi kita tuh bisa di angka 5% ya. Itu juga data-data yang minus gitu buat catatannya. Datanya dari mana? Dari BPS, dari Kementerian Ketenagakerjaan. Valid ini barang. Ya, nah lanjut ya soal catatan minus tadi itu, kan emang luar biasa ya dampaknya. Makanya kemarin waktu sidang paripurna jadi sorotan juga. Si anggota Dewan nih, si Rieke Diah Pitaloka itu menyuarakan penolakannya. Jadi sebelum sidang berakhir, dia menyampaikan inilah penolakannya. Yang jadi sorotan dia sih ini, yang lagi rame banget soal program pensiun tambahan itu. Dia menyatakan menolak karena PHK lagi tinggi. Terus pungutan yang udah ada sekarang juga udah lumayan besar kan. Itu sambil aku cek datanya ini. Sekarang itu udah ada jaminan sosial buat ketenagakerjaan itu dipotong 4% dari pekerja dan pemberi kerja 10,24% sampai 11,74%. Kalau nanti ada tambahan lagi, udah nggak kebayang dong makin besar. Makanya dia menolak. Nah yang kedua, ada kekhawatiran juga karena soal pengelolaan dana pensiun itu kan berulang kali ada kasus ya, kayak korupsi Asabri, Jiwasraya gitu. Itu yang jadi catatan banget lah. Masa kita mau melakukan program yang sama tapi punya rekam jejak yang buruk gitu. Makanya kemarin dia menolak, meminta dukungan ke anggota Dewan sebetulnya waktu di sidang paripurna kemarin. Tuh. Jadi kita memang berharap nggak sih ini jadi perhatian banget kan pemerintah? Ya mudah-mudahan suara dari DPR ini ditanggapi positif lah ya sama pemerintah supaya dia bisa mengkaji lagi gitu pungutan ini. Jangan sampai kita ini bertambah lagi bebannya gitu ya sebagai kelas menengah. Ya kan, Vin? Iya, jangan lupa nih buat kalian teman-teman yang ingin ikut berpendapat soal rencana-rencana pemerintah nambahin iuran buat kelas kaum mendang-mending kayak kita, silahkan ya di kolom komentar. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co, kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.